Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yunita dari TK Aisyah Bustanul Atfal 4 Sadang, calon guru penggerak angkatan 11, melakukan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 di TK Aisyah Bustanul Atfal 4 Sadang. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, di mana pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang memperhatikan murid dari bakat minat sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman, maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Gardner pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan Diana Gozen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan yang meliputi dari profil pelajar Pancasila, PYP, IHV, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, petunjuk hidup, building moral intelligence, serta dari proyek nilai-nilai kebajikan yang meliputi peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada modul 1.4. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan atau butuh pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. 4. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang
timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ada dua macam konsep disiplin dengan identitas, baik identitas gagal maupun identitas sukses, di mana identitas gagal meliputi hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesadaran, dan murid menjadi rendah diri. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan iri atau iri, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses meliputi konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensi meliputi penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, metode stimulus respon, murid menaati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk restitusi, ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya yang memegang teori. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. 5. Restitusi dengan 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghormati nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun ciri-ciri restitusi meliputi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat keadaan diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh, yaitu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Pada hukuman, seringkali guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dengan murid menjadi takut. Untuk konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5. Posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Sebagai contoh, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Kedua, pembuat merasa bersalah.
di mana bersuara lembut membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Yang ketiga yaitu teman. Posisi ini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Sebagai contoh, ayolah bantu demi ibu. Ayo ingat bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai contoh, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebagai pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor atau sepeda roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap harinya? Pastinya karena kita yakin akan kesehatan dan keselamatan kita. Keyakinan kelas, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Adapun langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, meminta pendapat siswa tentang peraturan yang akan disepakati. 2. Mencatat masukan siswa. 3. Menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. 4. Ditinjau ulang. 5. Keyakinan kelas yang sudah disepakati, disetujui, diberi tanda tangan. Yang terakhir, dipasang pada dinding kelas. Hari ini Bu Guru sama anak-anak mau membuat apa? Keyakinan kelas. Diulangi lagi apa? Keyakinan kelas. Ya sudah tahu keyakinan kelas? Iya, apa saja Mas? Mami jangan ngomong sendiri. Iya, benar. Sambil dulu Mas David, ambil. Ya sudah dilihat. Sambil berdiri Mas David. Ini gambar apa? Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi Bu Guru melihat Mas Noval makan snack, tetapi bungkusnya dibuang sembarangan ya? Iya Bu Guru, Noval minta maaf. Iya Bu Guru maafkan, tapi Bu Guru pengen tahu kenapa membuang sampah sembarangan. Apa alasannya? Aku mau main Lego Bu. Oh iya, tidak apa-apa, bermain adalah suatu kebutuhan dan itu menyenangkan. Nah, bersediakah Mas Noval untuk memperbaikinya? Iya Bu Guru. Iya, pinter. Nah, Mas Noval tahu Mas Noval sudah melanggar keyakinan kelas? Iya.
Iya, keyakinan kelas apa yang dilanggar Mas Noval? Membuang sampah pada tempatnya. Pinter, kedepannya Mas Noval mau seperti apa? Akan membuang sampah pada tempatnya. Pinter, berarti Mas Noval mau memperbaikinya ke depannya ya. Anak hebat, terus setuju sama Bu Guru. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.